Nida yang aku lihat saat kemarin itu dia lagi duduk, jadi kayak berlutut gitu, terus sambil megangin lututnya, dan dia tuh kayak sedih banget, tapi sedihnya tuh lebih ke arah kayak, kenapa kok ini harus terjadi pada gue? Kenapa hidup gue kayak begini? Yep. Terus aku ngeliat di sebelah-sebelahnya itu banyak arwah-arwah yang lain gitu sih. Ada lagi satu cowok yang sebelahnya si Sam nanya ke depan yang megangin kaki itu, udah belum gitu, udah belum kayak gitu. Jadi indikasinya juga bisa dibilang si Nida ini kayak dijual gitu sebenarnya, ya kan? Di sebelahnya Nida itu yang megangin cowok. Oke, jadi yang benar-benar dipegangin Nida itu adalah cowok ya? Iya, yang megangin Nida itu cowok, tapi cowok itu juga posisinya lebih deket ke yang dek belakang. Intinya ditenggelamin dulu kepalanya. Oke, baru ada pemberontakan di situ ya? Nah, iya, tuh mata dicolok sih fix. Kan matanya kan hilang satu. Iya. Yang nyolok si ceweknya. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, mengungkap hal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita berlima. Ada Bro Willy, Aileen, Jesslyn, dan juga Bang Adam dan gue Bo di sini sebagai host. Dan kita hari ini akan melanjutkan dari konten kita part pertama, yaitu tentang kasus kecelakaan atau yang bisa dibilang sudah menurut kita adalah pembunuhan dari salah satu aktris Thailand, yaitu bernama Nida Thangmoy. Dan kali ini segmen selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk komunikasi astral, dan kita akan mencoba untuk yang dinamakan mencari bener-bener the real Nida Thangmoy-nya dari arwah ataupun Nida Thangmo, suka-suka salah, sorry maaf. Yang dimana memang banyak banget gue yakin manipulasi karena saking viralnya dari si konten ini. Dari kasus kali ini. Karena semakin viral hal tersebut atau semakin banyak orang tahu, iblis, jin, dan sejenisnya yang negatif pasti akan memanfaatkan momen kali ini untuk menyesatkan manusia. Ya semoga dengan izin Tuhan kita bisa menemukan aslinya seperti itu. Oke, dan kedepannya nanti di nextnya kita nggak tahu apakah akan yang terjadi setelah komunikasi astral. Semoga sih pesan-pesan yang bisa disampaikan ya, kalau kita dapat yang asli ya, ya kan ya, bisa menyampaikan pesan yang dia rasakan atau apapun itu untuk disampaikan ya, mungkin ke pihak keluarganya atau apapun itu ya. Dan seperti biasa pastinya kita akan berdoa untuk nanti ada juru doanya di sini, Bro Willy, untuk mendoakan. Istilahnya si mendiang untuk ditenangkan lah, lebih ditenangkan di kalau ketemu ya, ntar ya. Kalau ketemu ya. Oke, sebelum kita mulai konten kali ini, mungkin kalian bisa nonton untuk part sebelumnya, part 1. Di situ kronologi penjelasannya akan ada di sana lebih lengkap dari sudut pandang kita yang digabungkan secara dari segi fakta yang berada di media-media dan juga dari sudut pandang kita penglihatan dari supernatural. Dan langsung aja kita mulai untuk part kedua dari Nida Thangmoy. Sebelum itu, kita bumper dulu. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai untuk konten kita kali ini. Bro Willy atau Bang Adam ataupun Jesslyn atau Aileen, ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Atau lu sempat berkomunikasi sebelumnya dengan mendiang? Karena kalau nggak salah kemarin kan kita kasih PR ya untuk meneliti dulu. Pasti kan ada komunikasi sebelumnya. Siapa yang udah berkomunikasi sebelumnya atau ada meradar? Gua. Oke, silakan Bro Will. Jadi tanggal 5 kemarin, tanggal 5 Maret itu gue sempet buka portal gitu. Memang dia masih ada di sekitar perairan situ. Cuma yang gue bikin sampai menghela nafas sekarang adalah kenapa sekarang ketika gue mau ngecek lagi ada yang dompleng. Hanya dalam waktu 24 jam. Biasalah iblis nyasar, kesel gue gitu loh. Kemarin nggak ada. Iblis mendompleng. Sekarang dia nggak ada kepentingannya. Okay. Cuma kita waktu itu bikin video ini kan Hongkong komersial. Kan sebenarnya Hongkong komersial nggak ada apapun kan. Tapi siapapun yang mau bahas itu iblis dompleng. Sama nih kejadiannya. Oh, jadi kayak udah ngasih link ya. Sebenarnya link malware. Iblis brengsek ini nggak ada urusannya sama si Nida. Oke. Tapi dia nggak halangin transmisi gua. Ngapain gitu loh.
Sama. Nyebelin. Ya nggak sih, Dem? Iya benar. Tadi padahal nggak, bukan tadi, bahkan tadi siang aja nggak ada. Apa karena udah tahu kalau kita mau kesana? Exactly. Oke. Jadi nyebelin gitu loh. Ya seperti kasus, sorry nih maaf, yang kita konten FA itu, ya kan? Ya ujung-ujungnya kita memberi pembuktian bahwa ya kalau sembarangan ya kayak gini gitu loh istilahnya. Seharusnya kemarin tuh pas gue habis buka portal gue langsung aja komunikasi. Cuma kan gue nungguin berlima kan. Kayaknya iblisnya juga nungguin pas kita berlima. Datanglah mereka. Ganggu sinyal loh, bener loh. Ganggu sinyal. Terasa sih. Kerasa banget, nyebelin. Tapi bukan embed di Gak ada hubungannya dengan Bukan. siapa Tamoni dan gak ada. Ini simply dia pengen ngegrecokin transmisi kita. Berasa banget. Oke. Dari lu Bang sama juga Bang yang lu rasain? Sempat ada koneksi, tapi gue nggak mau komunikasi dulu, balik lagi. Gue kayak nunggu momen yang pas karena ya kebanyakan kerjaan kali Bang. Gue pikir hari aja deh. Tapi pas gue mau scanning nyokapnya, terus tiba-tiba ada perasaan yang Tang Monida kayak nggak suka. Jangan dong gitu ya. Nah, kayak gimana pun dia kayak seolah-olah penafsiran dari bahasanya dia tuh kayak gimana pun nyokap gua, ya itu nyokap gua. Gitu. Jadi kalau bisa jangan. Tapi balik lagi kita kan harus jujur. So, nih datangmu ini memang kita satu yang belum. Konten kita yang part 1. Kita udah deduksi ya kan karakter dari kelima itu, nyokapnya dan lain. Kita lupa yang namanya baca karakter dari Nida sendiri. Ya nggak sih? Oh iya. Iya nggak sih? Iya juga. Waduh. Oke, kita akan lanjutkan di konten kali ini. Sebelum kita menghubungi, tapi menurut kalian nih, dari seorang nih datangmu ini, bagaimana sih karakteristiknya dari segi scanning memori ataupun baca karakter yang kalian tahu? Silakan. Lihat foto dulu ya. Boleh. Untuk Elina apa sih yang enggak? Cici. Jangan cemburu ya guys. Oh lihat gue megang tangannya Aileen tuh. Oh gue menang banyak tuh. Gue menang banyak. Tuh, gue megang jenggotnya Bang Adam loh. Oh. Aku megang siapa? Megang lampu. Aku megang siapa? Silakan Elin. Aku dulu. Dia sebenarnya nggak terlalu suka sama pekerjaan dia sih. Ada orang-orang tertentu yang rese banget di pekerjaan dia. Dan pekerjaan dia cukup ribet gitu dan capek. Bikin dia capek. Apakah dia sudah mulai konteks ke arah penat? Dalam artian kan ketika profesi itu menjadi menyenangkan awalnya, ya kan? Tapi karena udah bertahun-tahun, karena dia udah bertahun-tahun loh menjadi seorang aktris juga kan. Akhirnya menjadi penat. Makanya dia capek, stres. Ada perasaan kayak gitu kan, abstrak seperti itu, Jess? Elin? Stres ya, aku nggak tahu. Tapi kayaknya stresnya nggak cuma dari pekerjaan deh. Dari hal-hal lain juga, jadi itu kayak numpuk gitu. FYI dia pernah cerai sih. Oh ya, Oh pantesan. Iya, itu salah satu yang belum Aku gue nggak tahu. spill juga di part 1. Dan dia pernah hampir Stres Bundir. banget. Oh pantes. Itu mah gue gak Ada perlu ngomong stres. lagi kalau gitu. Padahal stres dia cukup tinggi sih menurut aku. Oke, ada yang lain? Tapi dia ada satu sisi, dia cukup sombong loh dengan Negatifnya lah status ya. dia ya. Oke. Dia punya sisi itu. Nobody perfect guys. Sisi Oke. sombong, terus kayak orang bisa memandang orang dengan, ya kadang ada lah sedikit merendahkan orang yang mungkin lebih junior atau enggak yang nggak seterkenal dia. Oke, ada lagi mungkin bisa yang lain dulu sebelum Aileen untuk masih membaca dari Bro Willy deh, boleh silakan. Sebenarnya gue mengambil referensi foto yang Nida bersama ibunya. Yang ini. Nanti fotonya di sini kan. Dia ini tipe yang gue ngelihat pikirannya tuh nggak bercabang loh sebenarnya. Nggak terlalu mikirin banyak pikiran. Dia tuh cuma pengen simple life yang happy aja. Dan Nggak dia memang gitu. sayang sama ibunya. Apakah dia tipe ambisius kalau gitu? Enggak dong ya? Kalau dia mau simple life biasanya nggak terlalu ambisius kan? Enggak. Dia Enggak. tipe yang kalau misalnya ada orang lain bisa sukses juga, dia tipe yang happy juga. Oke, jadi Bukan yang tidak kayak saingan dengki gimana gitu ya. That makes sense. Kenapa Getrick itu dibiarkan berpuluh-puluh tahun tapi dia nggak sampai gimana banget? Ya, Baru that's sadar the point gua. sih. Nah, Iya. hubungan antara itu kan kalau kalian kan katanya ya Jesselyn, gue inget banget karena mereka bermasalah nih tadinya. Tapi kok akhirnya dia bisa apa ya? Bisa tetap bertahun-tahun gitu loh sama Itu orang tadi. yang Itu tadi dia orangnya. percayaan. Orang maksudnya kayak Kalau ya udahlah yang gitu. gue baca lebih ke kalau orang lain ada yang bisa happy, kenapa enggak? Dia tuh nggak sirik dengan happiness orang, enggak. Dia pengen berbagi kebahagiaan lah ya. Hatinya baik kok dia sebenarnya. Ya yang tadi sekali dua kali bunuh diri, surprisingly iblisnya nggak terlalu kuat loh.
Cuma memang dia ada keinginan bunuh diri. Dan gue ngerasa banget dia, jadi gini, ada tipe aktris yang kalau udah di epitome of success atau puncak sukses itu dia nggak mau terikat dengan suami ataupun anak. Dia tuh sebenarnya family woman. Ada rasa energi bahwa dia juga pengen ada husbands, punya anak tuh ada. Makanya gue bilang tadi simple life yang arahannya ke situ. Ya. Bukan yang tipe kayak gue ngejar karir, cowok bisa 1, 2, 3, 4, 5 terserah lah. Enggak, bukan tipe gitu dia. So that's why diadopsi juga kan anaknya dari Gatrik kan. Oh, that makes sense. Iya. Ya kalau Baru dia itu yang gue baca. tipe yang egois mah ya bodo amat, ya nggak sih? Dan terbukti juga dengan omongan kita juga bahwa dia sayang banget sama ibunya juga kan. Dan dia termasuk cukup sabar loh kalau misalnya orang nyakitin dia. Iya. Sabar dia ini. Dia mencoba untuk speak up, tapi kalau misalnya situasinya orang lain kayak maksa apa gimana, dia tipikal yang mengalah memang. Mengalah ya, itu kata yang tepat. Dia tidak terlalu ego ya. Enggak, tapi dia memang ada sisi bukan yang tipikal yang lembek gitu loh. Jadi tetap speak up. Masih dalam tahap yang wajar ya. Misalnya, gue gak setuju gini. Tapi kalau misalnya orangnya maksa atau situasinya tidak mendukung, dia yang ngalah. Intermezzo. Kalau yang kue itu apa namanya? Speak up ya? Itu spiku ya? Lucu. Terus ada momen ketika aku radar, memang dia sayang sama ibunya. Bahkan dia mikirin ibunya banget loh. Pastinya juga didanai, istilahnya diberi juga kan ibunya kan. Dia dari mikir ibunya dia. jangan sampai kekurangan. Sesimpel itu. Balik lagi kan, dia bisa seperti itu ya, mungkin ya ada sosok orang tuanya juga gitu kan. Guys, ada satu sih yang ketinggalan kita juga sih. Kita belum bisa menemukan motif loh. Kan udah sempat dibahas sama Adam. Di part 1. Untuk bukan cuma sekedar ada menutupi kejahatan juga. Jadi udah dibahas di part 1. Nah, mungkin yang diketahui oleh si Tangmo ini kan. Kita lihat nanti lah. Itu mesti kita komunikasi astral. So, gimana dari karakter sebuah? Lu mau nambahin? Jadi gini, udah semua. Jaslyn belum? Karakter? Kurang lebih yang sama. Iya. Sama. Jadi gue tambahin aja. Karakter Nida Tangmo. Ninda aja ya. Karakter Ninda ini bisa dibilang Nida. Stop intermezzo. Eli Salim, Black Death. Apa lagi? Nida. Oke, Nida. Oh ya, Lilith. Apa tadi? Apa? Nida apa? Ninda. Elisa Salim. Apa? Eli Salim, Black Death, Ya. dan Lilith. Nida. Elisa Salim. Eli Salim. Salim, Mas mau pergi dulu. Oke. Berarti nama lo Eli dong? Eli Salim ya. Iya, Eli Salim ya. Salim ya. Maaf ya guys, intermezzo. Lanjut. Untuk karakter Nida tuh buat gue sih manusia yang berhati spesial sih, Bang. Kenapa gue bilang Nida itu spesial? Karena pas gue scanning secara lebih deep lagi perasaan Nida, dia tipe kalau orang yang lebih memikirkan kebahagiaan orang lain ketimbang diri dia sendiri. Sering banget kayak gitu. Mau ke siapapun, mau ke teman, mau ke orang tua, mau ke keluarga, mau ke orang-orang circle-nya dia, yang penting adalah lu bahagia dulu deh, baru nanti mikirin diri dia dulu gitu. Makanya dia banyak sisi kayak berkorban, terus dia kayak betah sama manajer dia walaupun dia seperti itu gitu loh. Terus kayak dia mau bunuh diri dan banyak hal lah, Bang. Jadi buat gue sih ini tipe Nida ini tipe orang yang benar-benar natural, baik, gak poker face. Itu sih yang buat gue kayak pas gue scanning kayak kesentuh, kayak jarang-jarang banget nih manusia spesial kayak gini buat gue sih. Ya buat gue spesial, jarang banget sih. Kan kebanyakan manusia itu adalah ambisi, mikirin diri sendiri, ya jarang sih buat gue, dan buat gue sih mahal. Dan itu yang ngebuat iblisnya jadi nggak bisa dompleng dia. Cakep. Nah itulah. Semoga ini digaris bawahi dan jadi pelajaran buat kalian. Bener, Jess. Bener banget. Inilah mungkin ya Mas Will ya, kenapa nggak ada iblis yang bisa embed ke dia. Walaupun dia sudah jadi jiwa sekarang. Ketika dia dendam atau apa pengen balas dendam, ini sasaran empuk. Sama yang terjadi oleh Hello Kitty Murder, ya nggak sih? Iya. Ya balik lagi tadi nilai ketuhanan tadi kali ya. Dia nilai ketuhanan juga bagus Bang kalau lihat. Ya Sesuai agama dia lah ya. intinya balik lagi, Tuhan lebih tahu daripada kita di saat dia menilai. Gitu aja ya. Kalau kita kan nilai orang kan nggak tahu persis lah ya, tapi Tuhan lebih tahu daripada kita, Bang.
Iya. Gitu. Tapi dia seperti kasus-kasus kita semua, ada yang memang tidak percaya, ada yang percaya gitu kan. Nah kalau ini konteksnya, ini gimana ya gue ngomongnya? Dia tipe kalau manusia yang jarang banget bang, benar-benar kayak natural, kayak baik banget, lurus aja gitu ya dari segi lain-lainnya. Oke, siap. kayak tulus banget gitu. Makanya dia bilang, gue setuju banget pas dia bilang, makanya dia nggak bisa ke dompleng iblis itu setuju banget sih. So agak ironik ya, orang yang tulus seperti ini, spesial seperti ini, tapi berakhir seperti hal yang ya tidak diinginkan lah. Istilahnya kan meninggal baik-baik kan lebih bagus ya nggak sih? Gitu sih ya, ini ironis. Makanya kita wajib banget nih doain nih ya, biar lebih tenang mungkin ya. Walaupun dia ada tenang, mungkin kita bukan kita doang sih bang, the client juga harus. Betul, harus semuanya. Mas Willy ajak the client paling. Oke. Sekarang gimana, kita udah karakter udah cukup lah ya? Oke, karakter udah cukup, kita langsung masuk ke komunikasi astral. Siapa yang mau buka untuk dari mungkin gerbangnya, Bang Adam atau gue lagi mood hantem-hanteman ya. Soalnya brengsek gitu loh. Kenapa nambah ya Dam ya? Karena nyebelin men. Intensitas kayaknya kalau gue rasa intensitas kayak kekepoan kaum supernaturalnya Thailand juga cari bang, kenceng. Indo juga nyari. Jadi ya balik lagi ya, seluruh dunia. Semakin banyak para pelaku supernatural pengen tahu, ya makin banyak juga iblis-iblis yang berdatangan yang seolah memposisikan dia adalah si Nida. Sebenarnya gue percaya doa itu menjangkau seluruh pockets universe ya, kantong universe. Tapi kalau ujung-ujungnya gue doain iblis, nggak mau rugi bandar, enak aja. Makanya kita perlu tahu signature aslinya si Nida dulu kan. Nah sekarang mau tahu signature, tadi berapa menit lalu masih cuma 1, sekarang nambah loh. Iya makanya, aku sih dari tadi gue kesel banget sih, makanya gue lagi mood hantem-hanteman nih. Karena gue bukan niat perang, gue tuh pengennya nyari signature jiwanya, ditanya kalau bisa ya udah kita doain. Tapi iblis-iblis lu tuh ngapain sih gitu loh. Banyak yang nyamar loh, hati-hati. Iya. Dan salah satunya yang ada kasus video ya yang orang Thailand kerasukan. Itu gue tegasin sih, itu mah jin itu iblis atau jin gitulah bang. Itu intinya itu bukan aslinya. Bukan. Oke. Bukan. Itu jadi salah satu pertanyaan netizen juga sih. Itu apakah benar yang di video tersebut gitu kemasukan? Nggak ada. Itu kemasukan siapa? Kemasukan iblis lah. Iblis atau jin? Nggak. Bukan, maksudnya emang di beritanya itu kemasukan. Dipercaya ada kemasukan siapa? Ada dukun Thailand, ya kan, istilahnya mediumisasi gitu. Mediumisasi siapa? Ya orang. Enggak, dipercaya jiwanya si Nida, dipercaya. Dipercaya jiwanya Nida ya. Karena logika gini Bang. Lu udah ngeliat dong ya videonya? Iya, karena kita ngomong logika secara fakta lapangan ya. Orang yang baru meninggal yang masih mencari dirinya seperti apa gitu, tiba-tiba dia bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan dia bisa menggerakkan semua powerful manusia itu. Kan dia gerak kan, kuat banget tuh. Maksud gua si jiwanya gitu. Kayaknya nggak masuk akal di gua gitu. Secara hukum supernatural tuh nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Konteksnya. Jadi lo lihat aja betapa agresifnya dia bergerak. Dan dia bisa, berarti kan kekuatan tinggi banget. Sebenarnya nggak bisa, kan ada fase. So gimana nih langkah kita selanjutnya untuk menemukan? Bentar ya, gue nolin hati gue dulu. Soalnya mereka mancing kemarahan gue sih. Mereka tuh para iblisnya. Coba gue nggak tutup mata ya sebentar. All day. Apa? All day. Biasa kan gue tutup mata kan. Sekarang gue nggak tutup mata. Gue mau coba buka dulu. Gue pengen lihat ada halangan apa. Kehalang kan gue? Please deh, itu pas kakak Ngapain sih giniin. lu? Iya. Pas kakak giniin tuh banyak banget iblis yang Nyamar. Kayak di depan tuh kayak siap, kayak gini semua sih. Iya. Kayak siap, kayak gue yang nyamar, gue. Nih. Iya. Kayak swimsuiting. Tapi bentukannya masih Nida. Sayang enggak, sayangnya di mata gue udah langsung bentuk asli mereka. Lucu. Gimana Diam? Gimana mau diapain nih Diam? Kita gini aja lah, ETA tapi nggak lama. Paling kita ETA terus ngantung-ngantam iblisnya sebagian, habis itu langsung fokus di nidanya kali. Oke, boleh. Seriusan mau ikut saya bawa match? Atas nama Tuhan ya. Oke, kita jadi langsung aja akan langsung masuk ke ATI, Astral Traveling Investigation. Ke apa nih? Kemana? Ke dimensi iblisnya. Coba foto terakhir dia itu mana? Dermaganya ada nggak? Dermaganya apa mayatnya? Mungkin videonya itu mayatnya aja loh sih.
Atau nggak video yang tadi kakak share aja? Foto jenazahnya kan nggak beredar banyak. Banyak kok di line, cukup banyak. Di Telegram sih, itu tuh viralnya tuh di Telegram. Sebenernya kasihan sih. Gambarnya itu loh. Gue sebagai manusia biasa tuh kayak wow. Gimana Dam, lu mau mainnya gimana? Paling gue buka gerbang dulu kayak biasa. Terus lo hantemin iblisnya sih, baru kita cari si itunya. Lu bukannya gitu, nggak merem kayak biasa? Enggak, gue ini dulu. Hati gue lagi nggak bersih. Sama. Gara-gara ketawa terus. Gara-gara tadi. Gara-gara Aileen semua. Wah, aku sih. lagi gue tuh pengen bantai iblis sambil ketawa gitu. Gue kelarin dulu. Udah belum nih? Oke, kita break dulu. Ya Tuhan, kami detektif astral hendak mencari getaran energi jiwa dari Tang Monida. Lindungilah kami, sertailah kami, bimbinglah kami, jauhkan kami dari kebohongan, tunjukkanlah kami kebenarannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yang Maha Kuasa, kami berserah dan bertugas. Amin. Ntar gue cari dulu Dam. Abis itu gue kirim signature ke energinya ke lo. Ntar. Dapat satu Dam. Gue gak tahu itu apa, tapi kayaknya itu dia. Dekat koleksinya. Dah, dari situ Dam. Sekarang gue ikutin suara lu ya Dam. Atas kuasa Tuhan, lindungilah kami dari kebohongan. Amin. Mas Phil, kok ada banyak nih? Gua nggak tahu lihat memori atau apa ya. Dia di bawah air tuh sebenarnya belum fully dead loh. Belum. Bener ya? Belum full. Tapi jiwanya di mana sih? Jujur ya Bo, kalau gue boleh make ya, lu emang anak pantai semua sih lu, iblis. Banyak banget ya. Tadi tuh sebenarnya udah dapet siang kita tuh. Cuma ya begini nih, menjelang makin kita mau ATI, mereka tahu. Mereka kan melampaui ruang dan waktu. Mereka tahu niat dari orang-orang tahu. Dam, gue nyekek satu nih. Lu kok? Palsu itu. Iya, tahu palsu. Lu. Gue apa ini? Coba lu interogasi. Udah gak usah lah. Minggir lu. Kesel gue. Nah, gue ada di dermaga nih. Kalian lihat dermaga yang sama nggak? Sama. Oke, gue kayak di pelataran kayu basah lepek malam. Betul. Depannya udah selangkah lagi kita nyebur, benar? Bener. Oke, dah. Oke, gue ikut. Oke. Sama. Ada pohon-pohon kelapa di samping ya. Nggak di dekat kita sih. Enggak, agak jauh. Iya, agak jauh. Ada pohon kelapa gitu pemandangannya. Gila tuh dari depan kenapa banyak yang ikut nyamar. Semuanya nyamar sih. Gue kesel nih kenapa jadi begini Ini sih. Harusnya yang puluhan cepet sih. jadi begini, kenapa sih? Ini puluhan loh. Pakai Iya. bajunya baju renang itu Terus lagi. terus terang ya Bo ya, ini lebih nyebelin dari Chesley Chris loh. Parah. Kalau Chesley Chris itu kita udah tahu di mana jiwanya. Kalau ini kita udah tahu, tapi yang ngeblok dan yang sorry yang itu lebih banyak daripada Chesley Chris. Pasti sih bro, nggak mungkin enggak, karena ini viral banget sih konten kali untuk kasus kali ini. Sebenarnya sebelum mulai, tadi ada yang memperingatkan aku dalam hati sih, kayaknya sih Keris. Dia sempat ngomong kayak lebih baik kayak didoain aja dari sini. Soalnya kalian takutnya nemunya yang nyamar karena banyak banget. Aku udah punya firasat kayak gitu dari sebelum mulai, tapi kan kita mau nyoba kan. Wah, Dam. Gue limit, Dam. Maksudnya gue mencapai limit. Gue nggak tahu keberadaan dia di mana. Lo coba tangkap satu lagi Mas Phil. Gue coba untuk yang tanyain salah satu manipulasinya. Guys, apa dia di ujung sana? Orang beberapa pengen ditangkap kok. Gue nggak. Bisa sengaja ya. Sama WTF, man.
Coba deh guys, itu ada pohon-pohon rindang banget di sebelah sana kan. Itu No, tuh bukan dia. Oke. Itu bukan dia. Serem banget ya. Itu cuman ini. Manipulasi ya. Serem banget Signature ya. energi dia di mana sih ya, atas nama Tuhan? Masalahnya semuanya punya signature energi dia. Iya. Itu yang bikin kita susah. Ini nggak bisa sih. Gue sih setuju aja sama lo tadi barusan. Dipaksain juga kayak bakal capek sih. Kayak lu ngerasa kayak absen kan? Iya. Kalau ada radar kita 360 derajat tuh semuanya rame, Bo. Kayak titik-titiknya tuh rame, tapi nggak ada dia sama sekali. Mereka ngambil energinya si Nida ini soalnya. Jadi kayak disamarin energinya, signature energinya mirip-mirip. Di mana nih dah? Ya ada yang kasar juga sih, ada yang kelihatan banget langsung gitu. Gila, kemanapun gue melihat gue nggak ngerasain signature-nya, men. Los ya. Los. Coba gua. Lo mau nggak mau nangkap satu lagi Mas Wil? Biar gue yang interogasi. Orang semuanya pengen ditangkap, coba bentar. Salah satu aja. Suka kali yang ngobrol. Atas nama Tuhan yang Maha Kuasa. Ntar gue cari yang bisa ditangkap ya. Nih, Dam. Ya, ini arwah sih ini. Arwah Dam, bukan iblis. Gak apa-apa kalau lo mau tanya. Jangan deh. Nggak guna jatuhnya. Iya. Tapi arwah kan tadi yang gue tangkap tuh. Iya, bukan Cari iblis. yang manipulasi aja. Ih, itu lagi kayak ngomong kayak bahasa batin gitu. Tangkap aku dong, tangkap aku. Iya, sama. Itu yang gue tangkap, Bo. Maksudnya yang gue berasa tadi. Orang mah, iblis mah biasa nantang gini nih. Ini kayak tangkap aku dong. Genit banget. Gak mungkin seorang Nida genit begitu. Ntar, coba gue nyari petunjuk. Enggak sih, Nida gak di sini sih. Enggak, Nida nggak di sini. Enggak di sini. Nggak di sini, Nida. Guys, kita sih nggak nemu apapun sih di sini. Cuma iblis-iblis nyamar doang, bro ya. Actually lebih banyak arwah juga. Tadi yang gue tangkap itu arwah kayak nggak ada apapun di sini, men. Nggak ada intensitasnya sih. Jadi di mana dong? Apakah dia udah nyebrang atau gimana? Gue sih cuma ngelihat apa ya, bisa dibilang manipulasi semua di sini. Mas lo ngeliat gimana? Sama. Puluhan ya. Cuma kok gue curiga ini. Wait. Ini real loh, ini real time. Kenapa itu kita kan lagi di dermaga nih. Tapi di atas tuh kayak ada samar-samar cahaya terang gitu. Jangan-jangan itu tempatnya dia sih, tempatnya Nida. Ini real loh, bukannya tadi gue udah lihat, ini real sekarang. Tapi kalau gue rasa kita tarik diri deh, nggak ada gunanya di sini. Tunggu. Jadi bisa dibilang Nida udah nyebrang. Kayaknya begitu. Soalnya kosong ya. Padahal semalam lu bilang masih ada ya? True, gak usah semalam, sesiang deh. Iya masih ada. Bener. Masih. Tapi Bo, ini kan 6 Maret. 5 Maret kemarin gue dan Adam kan malam masih ngeradar beliau mendiang itu masih di astral bumi kan. Tapi kan 5 Maret udah berapa minggu terhitung dari, atau seminggu ya terhitung dari waktu kematian. Iya, tanggal 24, which is 2 minggu lah ya. 2 minggu kurang lah. Ya, memang ada myth yang mengatakan bahwa mungkin harus 7 hari, 10 hari, 40 hari. Kalau fakta gue di lapangan nggak begitu sih. Oh, nggak begitu. Balik lagi sih, Tuhan yang mutusin. Betul. Bukan kita. Oke. Balik aja ya, Dam. Oke. Balik aja. ya. Ya. Aku udah balik. Ayo. So, jadi gimana nih yang lu dapat tadi? Siapa dulu nih? Lu, Bro Will. Lu kan. Coba gue cek ulang ya. Gue sekarang ngecek ulangnya ke dimensi yang atas. Dimensi atas tuh putih. Dimensi yang putih, kubu kanan. Iya, confirm. Kayaknya dia udah di atas deh. Gimana, Bang? Aileen, Jesslyn juga. Iya, wujudnya. Gue nggak bisa lihat jelas wujudnya, tapi signature energi jiwanya jelas. Kayak apa ya? Tempatnya di situ. Bukan di dermaga situ lagi. Kalau Jesslyn tadi apa? Wujudnya udah cakep sih. Udah Cantik. bukan yang seperti jenazah yang kita lihat di internet. Corpse-nya. Tapi udah cakep, terus kok kayak agak makeup gitu. Iya, dia makeup, Cantik sih. Cantik. Kayak di foto-foto. Kalau lu, Bang, yang lu lihat? Yang lu rasa sama juga? Sama juga sih. Dan gue juga tadi juga udah sempat nanya ke link
Paling gue sih dia bilang kenapa bisa cepet setelah ditotalkan kayak nilai kebaikan dia lebih banyak ketimbang nilai keburukannya dia. Pada dasarnya dia orang baik. Pada dasarnya. Oke, dan dia tandanya juga udah ikhlas dong. Udah kayak ya udahlah, gue udah Mungkin meninggal. itulah dia ya. Kenapa? Ya mungkin itulah dia, makanya dia kayak bisa cepet gitu. Nah memang kita nggak tahu apakah dari tanggal 5 Maret ke 6 Maret ini apakah tiba-tiba Tuhan yang memang mengambil jiwanya mendiang, atau ada orang lain yang mendoakan. 1001 faktor lah gue rasa. Tapi kebetulan pas gue dan Adam kemarin ngeradar tanggal 5 masih ada, tanggal 6 itu bisa terjadi sih. Ya, bisa jadi ada yang doain juga ya. Bisa ada yang bantu jadi, jembatannya kita atau nggak memang tangan. Jadi nggak ada yang tahu juga. Tadi malam aku doain sih. Oh jadi kamu biang keroknya. Ya belum tentu. Belum Banyak tentu. sih. Banyak pasti yang sih. doain, pasti Iya banyak. sih. Fans-fansnya. Pasti ditambah dia sendiri juga yang gue bilang tadi, orang yang sangat baik, bukan orang jahat gitu loh. Dan aku mau nambahin sih. Jadi waktu yang kemarin malam itu Kak Willy buka portal dan kita berdua radar. Yang aku rasain dari seorang Nida adalah dia bukannya dendam kepada teman-temannya, tapi dia lebih ke arah kok begini banget ya, maksudnya kenapa mereka memperlakukan ini ke gua kok. Padahal gue udah baik loh. Enggak gitu. Dia nggak mikir gitu, dia bilangnya kayak kok ini terjadi sama gua sih gitu, kayak begini amat hidup gua. Dia sedih, bukan dendam yang kayak harus gua balas dendam nih gitu, bukan yang gue mimpiin lu semua. Iya, gitu kan. enggak begitu. Oke, so dari sudut pandang gue ya, kacamata gue ya, mungkin kalau ada, mungkin ya kan istilahnya supernatural lain lah ya yang berusaha untuk menghubungi Nida, mungkin agak sulit ya karena udah masuk ke dimensi atas. Ya kita nggak tahu ya, karena kan balik lagi kekuatan ataupun keunikan dari setiap kayak kalian nih, supernatural atau spiritualis ya kan, ya itu kan berbeda-beda ya kasih konsepnya ya. Ya mungkin ada yang bisa, ada juga yang atas izin Tuhan atas ya. izin Tuhan. Memang beberapa kali even gue, Jesslyn dan Aileen off the camera gitu diskusi sama entitas-entitas yang menurut gue sudah di dimensi tinggi gitu loh. Tapi kan itu atas izin Tuhan kan. Dan gue nggak tahu diperbolehkan atau enggak untuk yang Nida ini, tapi kayak ada abstrak kencang, biarin dulu. Mungkin dia lagi kayak mengalami proses tertentu. Jadi leave her alone for now. Gitu. biarkan dia damai lah ya. Biarkan dia damai dulu. Ketimbang kita kotak-katik lagi ya kan. Oke. Gue percaya di luar sana pasti ada aja praktisi supernatural yang bisa menembus itu. Tapi kalau DA, ya personally gue nggak menyarankan DA untuk lanjut sih. Nggak, cukup gue ya. cukup sampai sini gue rasa. Biarkan nanti kita doakan lagi aja di akhir konten biar dia makin tenang lah di sana. Iya. Oke, sip. Nah, kayaknya konten kita kurang asik kalau kelar sekarang nih. Nah, Ya, gue punya memang. beberapa ide. Tadi kan Bro Willy ada ide, kita bantu-bantuin aja iblis-iblis yang manipulasi gitu kan. Tapi kita kayak nggak ada tujuannya di sana. What for gitu kan? New DA. New DA maksudnya? Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Nggak ada clients yang bilang comments old DA Bang Willy bilang Adam sabar ya Adam sabar. New DA Bang Adam yang ke Willy sabar ya Bang Willy gitu. New DA tapi tetap ada juga. Begitu kan? Untuk Bang Adam maksudnya ke jendela. Bentar. Kenapa ini? Ada gunting intip nggak? Ada gunting intip nggak? Nggak kelihatan tangan. Ada nyamuk gaib tadi. Karena kangen ya kan? Nyamuk gaib. Kangen sama bercandain nyamuk Elin gitu. Karma loh, karma. Oke lanjut. Nah, gue punya ide nih. Ya kan, kita untuk menguak informasinya seperti yang lu bilang di awal konten tadi yang di part 1. Ini ada iblis sebenarnya ngedompleng dari salah satu dari para suspek. Gue ngomongnya suspek lah ya. Yaitu adalah iblis yang mendompleng si Getik. Getik apa Getrik sih? Getik. Nah, pertanyaannya adalah si Getik ini apakah dia goyang? Goyang Getik. Goyang apa dah? Goyang itik. Saskia Getik. Gak ikutan gue. Kok Kabo nyebelin deh? Bentar lagi ada yang komen kok. Oke, nah balik lagi. Apakah bisa nih Bro Will kita coba untuk nangkep si demonnya? Gue udah gak sabar lu nanya begitu. Kita langsung aja interogasi si iblis itu untuk tahu dong alasannya apa sih, motif sebenarnya dari si Getik melakukan percobaan inilah, bukan percobaan ya istilahnya. Sudah melakukan kasus yang ya kita nyebutnya sih pembunuhan walaupun emang belum officially ya di Thailand ya. Gitu sih. Ini bakal jadi paling lebay selama DA, dan mungkin beberapa orang bakal bilang, wah gila lu, gak mungkin lu akan berbuat hal itu terus langsung terwujud. Jujur, gue langsung ngomong apa adanya. Gue cuma tinggal niat, terus gue begini. Iblis yang bersangkutan di sini. Karena begini, gue udah niat
nggak pengen bantai-bantaian. Karena gue juga nggak mau urusan sama Getik. Iblis punya hak untuk memprovokasi orang. Gue nggak mau ikut campur. Yang gue cuma pengen tahu, lu apain si Getik gitu. Perkara Getik mau bertobat atau enggak istilahnya, atau mau berubah jadi orang lebih baik atau lebih buruk, gue nggak mau tahu. Yang jelas intinya kita komunikasi sama iblisnya secara real time dan secara gencatan senjata. Gitu paling. Nah, nggak tahu Bang Adam setuju nggak? Bang Adam kan paling setuju ya. Lu nggak mau bantai? Bantai tetap sih. Nggak jadi dah gue dah. Tapi lo masih mau bantai. Tapi jujur kalau lo nggak mau bantai, gue mau bantai. Terus gimana cara dia mau kooperatif ngomong Enggak, dengan maksudnya jujur? gini, paksa lah. Setelah ngobrol. Setelah ngobrol. Tapi dia udah tahu niat lo Bang. Kalau dia tahu niat kita, dia nggak mau Iya ngomong dong. jujur. Gini deh. Lu cek itu buronan bukan? Bukan sih. Nah, ya udah, biarin aja. Biasa sih sebenarnya. Biarin aja. Level? Biasa sih. Ke bawah. Powernya kecil, tapi manipulasinya kuat. Oke. Sih, jadi mendingan daripada kita ini be smart kita menghadapi manipulasi yang brengsek, mendingan toh dengan kita nggak membasmi dia, kita nggak berdosa loh. Orang bilang kayak, wah lu nggak membuat pahala, enggak juga, karena setiap iblis punya hak untuk memprovokasi human. Kalau humannya terprovokasi, salah lu, bukan salah iblisnya. Nah jadi kalau misalnya si iblis itu dia respect sama gue, iblisnya. Jadi dia bilang kalau misalnya iblis memprovokasi orang, terus kita menghantam dia, itu kita sedikit sedikit ngelanggar SOP, karena itu hak mereka. Tapi ketika di konten-konten kita sebelumnya kan sama aja kan? Betul, tapi ada batasan. Misalnya, mereka sudah melebihi batas. Yes, nah melebihi batasan tuh akhir-akhir ini even anomali juga baru belajar. Kalau sampai si orang tersebut peka, gue ingat Adam ngomong di channel Danny Darko, suara hati sama suara demons itu beti-beti kan, Dam, lu bilang kan? Kalau sampai si iblisnya mendompleng suara hati sampai si orang tersebut yakin sekali itu suara hati, itu dia ngelewatin batas. Oke. Itu pelajaran baru bagi anomali ya. Nah, gue ngerasa ini kayaknya nggak ngelewatin batas, simply masih bekerja dengan baik aja. Masalahnya, masalahnya Getik itu punya dark side besar banget. Exactly. Dia tinggal bekerja sebagaimana mestinya, Getik udah auto. Ya, jadi istilahnya cuma ditambahin sepercik minyak doang udah langsung buff gitu ya. Ya udah, gua panggil ya. Dah depan. Gue bahkan nggak perlu. Ya terserah kalau ada yang bisa lihat. Ini nggak mau di-apa-apain maksudnya? Enggak, tinggal Adam. Depan kan, energinya? Depan. Dah. Dia meronta sih. Iya, Ngapa lagi kikat sekarang apa gimana? Gue nggak berasa bikin dia ngapa-ngapain. Enggak sih, dia cuma meronta aja. Merontanya Kayak gimana? nggak seneng, maksudnya tetap dia nggak seneng sih. Merontanya nggak? Oh, di sini kita tiba-tiba kayak ada barrier, nggak tahu dari siapa. Dia nggak bisa maju. Nah, jadi Dam, coba lu komunikasi. Lu sama Getik tuh ngapain? Tapi damai ya. Dia di sebelah. Kalau enggak dia akan ya apa ya, namanya komunikasi makhluk hidup kan pengen yang enak gitu loh. Iya. Buat dia jangan sampai bohong Bang. Ingat lah ya. Iya. Makhluk kayak gitu suka bohong. Biasanya tapi kalau dia mau jujur biasanya lo giniin dulu kan Bang. Lo kekep dulu. Enggak, ini mah kita coba pakai cara demokrasi ya. Anjay. Permintaan Lili tadi. Bener. Ada sedikit. Kenapa Jess air? Warnanya gelap. Warnanya gelap. Warna kulitnya gelap. Ada sedikit Betul. coklat gelap gitu sih. Coklat kehitaman. Iya, coklat Bentukannya itu tanduknya? Kok gue mencium Yang klasik. Oh, klasik ya, tanduk klasik. Kenapa Bro Will? giginya tajam-tajam. siapa namamu? Zenida. Tuh langsung kasih tahu. Zenida? Iya, Bukan cyanida. bukan Zenida. Dia ngerusak pikiran banget. Iya. Oh, dia Aku- tipe yang merusak pikiran ya? Manipulasi. Ngerusak pikiran. Gue mencium ada aroma affair, bukan perselingkuhan, bukan. Affair apa ya bahasa Indonesianya? Ya perselingkuhan. Perselingkuhan. Oh, kong kali kong. Romance. Jadi gini, intinya Getik itu pengen bersama salah satu dari pria itu. Nggak tahu yang mana. Iya. Gue nggak mau nanya, tapi nah kayaknya si Nida mungkin dianggap, wih anjir. Gue kan tadi nanya kan, apakah Nida menghalangi? Kata dia bukan menghalangi, tapi simply Getik itu pengen nggak ada lawan. Kejam amat ya. Itu jahat loh menurut gue loh.
Misalnya ada 2 cewek suka sama 1 cowok. Yang cewek ini pasti pengen cewek ini minggir dong, karena sama-sama suka. Nah sekarang kalau ada 2 cewek 1 cowok, yang ini nggak suka sama cowok ini, ya lu nggak ada halangan apapun dong untuk deketin cowok ini. Tapi dia kan udah punya pacar masalahnya. Ya makanya belum selesai. Ini pokoknya nggak pengen lu deket sama ini. Itu psycho sih menurut gua. Kayak yang ini kagak suka sama ini, tapi kenapa lu tetap pengen ini hilang? Itu dark side. Oh, jadi bukan karena uang atau politik. Ini salah satu doang, abstraknya. Salah satu. Mungkin yang lain gue baru nangkep ada aroma romance yang nggak sehat. Dia takut sama lu, Dem. Lu barusan ngapain? Lu ngancem atau apa energinya? Enggak. Gue deep. Intinya katanya bukan urusan kalian katanya. Nyamber. Di sini aja mau komunikasi sepak ada. Ke Adam aja deh, soalnya dia manipulatif. Sebenernya ini aja aku udah takut dibohongin sih. Iya sih, gue rasa gue gak bakal dapat banyak cerita sih. Betul. Gue coba aja. Oh, gue ngeliat ada vision anak kecil. Ada hubungan sama Getik juga kan? Ya, anaknya dong. Iya. Ya harta dong. Berbau harta juga gak sih? Hah? Lu bohong atau enggak nih? Coba dong, cek deh kebenarannya deh. Dari awal aku curiga dia bohong. Ntar dulu. Ini kayak dia gak bohong. Dia bilang, gue juga suka sama anak itu. Gue pengen pengaruhin anak itu. Enggak, ini dia gak bohong sih kayak gini-gini. Si Getik, aduh aku agak pusing. Si Getik sebenarnya iri dengan si Tamo sih dalam banyak hal. Ya pasti lah. Dalam banyak hal. Dari segi keuangan, popularitas, kecantikan, dan lain sebagainya. Dan lain-lain, oke. Iya. Wait, kenapa lu suka sama anaknya Getik? Kenapa? Nah, ini baru keluar keiblisannya. Suka aja kayak gue pengen. Ya bener ya Dam ya? Energinya baru. Energi bangsatnya baru keluar. Jadi tadi dia masih nahan. Jadi bisa dibilang buah tidak jatuh dari pohonnya tuh ya bisa jadi bikin nggak jauh itu ya adalah si iblis-iblis juga kan. Kenapa dia menjangkau lu ya? Menjangkau siapa? Lu, Bo. Wih, mau ngapain bro? Karena lu mendekatin salah satu kriteria yang dia pengen ikutin, Bang. Wah, kriterianya seperti apa? Ambisi. Ya, gue ambisius emang. Dia giniin tangan. Dia tadi gue liat tangannya giniin lu sih. Sekarang sih dia di depan situs. Tapi Bo sekarang udah bisa dijago sekarang. Jago apaan, Bang? Menolak penyakit hati lah. Iya. Aduh, energinya gak enak nih. Dia You know, Zenida, kamu iblis tersantai di depan kami loh. Enggak santai juga sih. Tadi kan dia kan pengen nembus kita, tapi kan ada barrier tiba-tiba. manipulatif banget. Emang kita gak usah hancurin sih. Lo bener kan? Gak usah. Nah, gak usah hancurin. Malah masalah buat kita sih, mendingan lu serahin sama teman-teman lu aja deh. Kita ajak cerita dulu abis itu. Ya. Motif. Gue masih butuh motif lagi sih, Bang. Coba. Ini gue nggak tahu ya. Dia mau diajak buat jujur apa enggak ya? Karena konteksnya orang ini cuman kayak tipe iblis ini. Iblis ini bisa dibilang tipe yang bisa dibilang fokus dengan apa yang dia mau aja, Bang. Sorry gue potong. Tadi pas dia bilang gue suka anak Getik itu dia nggak bohong sih. Itu bener-bener keiblisan dan kebangsatan dia. Dan tadi pas dia ngomong tentang anaknya Getik, dia kayak smart. Ya, itu benar-benar tulus dari hati dia. Gue punya pertanyaan. Apa yang akan lu mau buat sama anaknya Getik? Apakah berusaha menjadi seperti ibunya? Lebih parah katanya. Dengan cara apa? Tunjukin dong plan-plan lu. Kan lu jago. Wah, kacau. Jadi dia bilang gini, si Getik itu bukan karya terbesar dia bagi dia sekarang ya. Karena Getik tuh masih ada rasa sayang sama anaknya. Dan selain itu sama pengen laki. Jadi gimana maksud lo? Jadi katanya kalau seorang perempuan pengen kehadiran laki itu, kalau lust nafsu ya udahlah ya. Tapi kalau pengen lu kehadiran seorang laki yang menyayangi lu, itu niatnya love. Nah, ketika udah love, baik ke anak sama ke laki, itu lebih ke kebukanan. Dia bilang dia nggak bisa kerja maksimal selama masih ada love itu. Sedangkan anak kecil itu masih bisa dibentuk katanya. Bang, lu ya asli ya. Iya, dia bilang gitu. Nggak tahu, kayaknya nggak mungkin lah. Yang itu gue nggak tahu juga sih. Dia bilang, gue bukan gimana sih Nida? Thailanders. Dia bilang salah satunya dengan mulai membuat anaknya bangkang, menjauh dari ibunya. Pokoknya sebisa mungkin
Apalagi kalau udah ngomongin harta warisan. Sebisa mungkin kayak nggak besar dari kasih sayang ibu, terus kena pengaruh laki-laki gitu kan. Terus dia ngerasa yep, that's my plan. Aku mau katanya. nambahin. Anjir. Plannya yang hampir terakhir sih, aku nggak tahu ya ini terakhir dari anaknya Getik apa enggak. Dia pengen buat anaknya Getik ngebunuh ibunya sendiri demi harta juga. Oh shit. Kenapa Kak Adam? Iya. Wajahnya seneng banget ini. Wajahnya si ibu Oh, ada. ini seneng banget. Ada. Aduh. Udah ke expose ya anaknya. Anaknya. Coba lihat. Tapi Getik protektif sama anaknya itu betul. Pantas dia ngincer. Dark side anaknya cukup besar. Kan sudah aku bilang. Cowok apa cewek sih? Cewek. Katanya. Ini bibit-bibit yang pikirannya negatif dan bisa gimana aku radar. Oh, dia bilang lagi, sebenarnya tanpa kamu sadar ya katanya. Laki-laki itu merepotkanku. Bukan laki-laki itu, laki-laki yang hadir di kehidupan Getik itu merepotkan. Gue pikir gimana caranya laki-laki merepotkan? Kan cewek sama cowok nafsu gitu terus ngapain gitu kan? Enggak, kata dia. Ini gue baru tahu loh dari dia, dari sosok iblis. Ketika perempuan dan laki-laki bersama, walaupun kesannya nafsu doang, masih ada energi Tuhan yang terradiasi dari kasih sayangnya. Itu dia bilang itu sedikit baik dari Getik terpancar. Maksudnya, dan itu merepotkan dia. Maksudnya karena ada perasaan cinta bukan nafsu doang kali ya? Exactly, itu maksud gue. Ya. Berarti cinta konotasinya lebih positif dan ketuhanan. Nah, dibilang itu merepotkan katanya. Keren loh. Gila, gue baru tahu loh. Gue baru tahu. Ya, unos lah ya. Ini kan kata iblis. Ya tapi make sense. Iya sih. Oke. Make sense lu kalau menjalin relationship nggak full lust, ada love-nya, itu kan bukan sesuatu yang konotasi negatif, bukan. Kok dia kadang-kadang pindah ke sini ya? Dia gerak. Dia nggak diem. Iya. Dia kadang ke sini, kadang ke sini. Jujur ini anaknya bisa Ngapain jadi sih? pembunuh berdarah dingin loh. Nah itu dia. Kalau dengan lingkungannya. Kalau Iya. Jadi Dia semua punya tergantung dia sisi sendiri itu. dulu ya. Tergantung Tergantung lingkungannya nanti. lingkungan, tapi dia punya Improvisasinya dia dan lingkungan sih, Bang. tapi dia punya bibit memang, aku Ada. akui. Cukup besar Gak usah dibandingkan kita orang biasa. sebarin lah ya. Gak usah Nggak ada. usah. Ya, biarin aja kalian googling sendiri aja. Shock aku lihatnya. Iya, ini mau diapain nih si iblis ini? Ya kalau dia tujuannya ke anak itu mendingan. tapi kata Adam jangan, nanti kita yang repot. Gua ngobrol dulu deh kalau gitu enaknya gimana. Boleh Ya, Kak. lebih baik kita membantu dong. Soalnya ini tipe yang bukannya gue mau bermaksud sombong. Sekali sabet abis ini. Iya, benar. Sekali sabet abis. Cuma buat apa? Ya buat menolong anak itu. Biar ada menanya dulu sama berbakti, soleh, rajin Intel. mengaji, pintar menabung. Jujur ya, iblisnya musnah pun Masih ada lagi yang lain. masih ada lagi Exactly. iblis yang lain karena dark side anaknya tuh bener-bener kenceng banget. Jadi, Betul. so kalau gitu, ini pengetahuan buat gue ya. Setiap orang mempunyai dark side, bener nggak? Betul. Tapi dark side-nya itu tetap dipelihara, dikembangin ataupun makin tinggi, itu akan menjadi magnet sendiri untuk para iblis untuk Betul. mendompleng. Tergantung kadarnya. Kadarnya. Kalau misalkan memang sudah kadarnya tinggi, ya kan? Seperti seseorang lah contohnya. Aduh, jatuh gitu. Sorry, enggak jatuh, sorry. Kepleset tadi. Coba lagi. Tapi jangan aku ke lantai. Pasti setiap orang memiliki, ya balik lagi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi biar dia terselamatkan masih di jalan Tuhan itu solusinya seperti apa? Apakah lingkungan juga atau apa? Harus Ya ini dari pembelajaran. dianya juga Kurang sih. dia. Lingkungan. Balik lagi. Ini dia bilang, kalian manusia, gue pakai bahasa formal, casual aja ya. Kalian sekali katanya. Kalian tuh tanpa sadar sudah punya built-in design dengan perasaan ketuhanan. Tapi kalian tidak sadar hal itu, dasar goblok katanya. Maksudnya bro, built-in. Lu kayak setiap manusia tuh punya kayak rasa kasih sayang, menolong, rasa positif tuh kayak udah built-in di kita. Nah, tapi kata dia, kalau kalian manusia sampai nggak tahu rasa-rasa itu dan kalian capable dan mampu, kalian goblok sekali katanya. Dimaki-maki kita. Gitu. Kalau untuk anaknya tadi aku dapat abstrak dari alam. Kalau demon kan memang selalu akan datang kan. Tapi anaknya memang butuh sosok pendamping atau sosok figur yang bisa benar-benar ngebimbing dia banget
Dan menuntun ya. Menuntun ke arah yang benar dan ke arah yang kayak dikasih tahu kenapa ini nggak baik, kenapa itu tidak boleh dilakukan, harus pelan-pelan dibimbing dan harus benar-benar konsisten dan ketat gitu loh. Tapi ketatnya bukan berarti dalam artian negatif yang dikontrol banget, cuman kayak dikasih terus-terusan ini tuh tidak baik. Kayak benar-benar diarahin banget loh. Tapi harus dipantau, nggak boleh dibiarkan sendiri. Itu abstrak dari alam sih tadi. Ya, untuk si anaknya ya. Dia sekarang marah-marah sendiri. Lucu banget. Gue energinya marah-marah nih. Marah-marahnya bukan sama kita, marah-marahnya sama kayak dia merasa kita bisa melihat dia, kita bisa menjadi suara bagi manusia lain. Dia tuh pengen bilang kayak kita sampein ke manusia lain. Gue tuh sebagai iblis benci banget sama kalian lo manusia, tau nggak? Saking bodohnya kalian, yang gue bilang tadi. Kalian makhluk Tuhan punya rasa itu, tapi kelakuan kalian tuh bodoh sekali katanya. Itu bikin saya benci katanya. Terus gue tanya lagi kan, bencinya karena apa? Biasa kan dia ngiri, ujung-ujungnya ngiri karena mungkin kita diciptakan Tuhan yang sempurna, istilahnya begitu. Dia nggak suka gitu loh. Oke bang, tadi lu mau ngomong apa bang? Gue rasa kayak kita memberikan space buat dia bangga dengan diri sendiri bang. Jadi kayak sengaja dia menceritakan apapun supaya dia kayak dia udah mulai ngerasa kayak yang tadi dia tersudut, terus dia rasa mau pengen membanggakan diri dia nih sekarang. Karya-karyanya dia. Ya jujur nggak ada yang bisa lo banggain sih. Ya bagi kaumnya dia sih bisa kali. Oke, tapi kenapa bro? Enggak. Okay. Sorry, kamu tipe separatis kan? Kamu sendiri tipe yang gak dianggap sama iblis lain. Aku bisa lihat. Iya, dia tipe yang individu. Ibaratnya dia kerja sendiri, karyanya tapi belum segitu diakuin ya sama iblis lain. Agak kasihan sih terus terang. Iya. Ya kasihan bagi kaumnya kan. Iya. Oke, balik lagi dengan pertanyaan gue yang tadi ya kan, tentang istilahnya kita sebagai manusia mungkin memiliki dark side ya kan. Gimana cara? Ya mungkin di sini ada orang tua yang nonton terus ngerasa anaknya kok kayaknya begini banget ya gitu kan. Wah, dark side-nya tinggi ya. Gimana caranya ya menekan rasa dark side itu mungkin? Dia sih nggak ngasih input yang positif sih. Ya istilahnya ini dari kita nggak nanyain dia gitu. Mungkin Bang Adam. Karena kan lu bilang lu dark side lu sebenarnya agak cukup tinggi. Balik lagi ya bang ya. Gue berpatok pada pedoman ketuhanan gue. Jadi semuanya itu bisa kefilter sama gue. Jadi kalau patokan gue pada diri gue sendiri ataupun manusia lainnya, biasanya tetap ambisi gue, ego gue, jahat gue bisa tetap tumbuh. Nah, patokan gue adalah Tuhan. Di saat gue takut sama Tuhan, gue ngapa-ngapain juga gue nggak berani. Mau gue ngamuk, gue marah atau apa, gue kayak takut sendiri gitu loh. Jadi patokan gue pribadi pun benar langsung ke Tuhan udah gitu loh. Konteksnya gitu. Patokan. Patokan gitu. Oh iya. Oke, gue jadi mengambil kesimpulan. Sorry guys, ngambil kesimpulan. Tapi gue tambahin lagi. Itu kan panduan ya. Patokan kita, tujuan kita ke Tuhan. Tapi balik lagi, tetap memang kita harus mengimprovisasi secara nilai hidup kita gimana nih, secara pendewasaan kita. Itu juga itu penting gitu. Harus kayak menilai ini baik ini buruk gitu, itu psikologis ya. Ya, dan satu lagi lingkungan memang juga mempengaruhi. Sorry gue potong. Dia nggak seneng denger ini, dia bilang udahlah aku pergi aja, udah nggak ada gunanya. Jangan masuk. Gue dapat tadi skema gambaran tadi, gue nanya proses pembunuhan. Oke, nah lanjut. Sorry, gue mau lanjutin lagi tadi. Jadi intinya nih, mungkin buat teman-teman di sini ya kan, penonton, the client semua, mungkin ada teman ataupun anak yang mungkin dark side-nya agak lebih tinggi. Gimana caranya mengarahkan lebih ke Tuhan aja ya, biar dia lebih takut dengan Tuhan. Tadi aku nanya alam. Jawaban paling utamanya kasih sayang. Kasih sayang. Jadi ketika seseorang merasakan kasih sayang, itu semua bisa luntur. Tapi balik lagi tergantung kasus tiap orang karena berbeda-beda. Ada yang memang dari kecil, ada yang dark side itu tumbuh ketika dia dewasa, yang aku lihat ya. Terus stres karena pekerjaan orang ataupun situasi tertentu, dan lain-lain. Iya, membuat dia seperti itu. Nah, itu cara penanganannya beda-beda. Cuman yang basic utamanya, benar-benar basic dari segalanya, kasih sayang. Seperti yang gue bilang tadi, si iblisnya bilang kan kalian tuh manusia bodoh sekali, udah punya tambang emas kasih sayang itu tapi nggak sadar. Jadi kalau mau ditwist jawaban dia adalah gimana caranya supaya dark side-nya nggak tambah gede, ya kasih sayangnya itu yang dipupuk. Entah rasanya sih itu melengkapi jawaban Aileen. Entah dia receive ataupun juga memberi, ya nggak sih? Iya. Istilahnya menerima ataupun juga memberi. Oke, lanjut. Jadi itu dah gitu ya. Semoga kalian sih masuk ya dengan konteks itu ya. Hati-hati, balik lagi ke free will. Free will. Karena manusia yang menentukan sendiri
dia berbuat jahat sesuai dengan dark side dia, atau dia mencoba untuk ya udah biarkan saja, atau memang dia memilih untuk merasakan kasih sayang. Oke. Semoga kalian mendapatkan poinnya. Oke Bang Adam, gimana lu tadi katanya masih mau ngulik lagi Bang? Ya, gue coba lagi ya. Lu masih penasaran katanya? Iya. Yang jelas kejadian itu terjadi bukan ulah gua sepenuhnya sih. Memang mereka semua pengen melakukan itu. Jadi 5 orang itu. Kejadian ini sih emang udah terplanningkan sih. Jadi memang si demon yang di Gotik ini pernah Getik pernah mendengar dari si Getik sendiri dengan kumpulan orang-orang ini bahwa akan melakukan suatu kejadian, Bang. Jadi ini udah emang terencana. Dan yang gue lakukan di situ adalah gue sangat senang. Wah, kata dia gitu. Di saat ada obrolan tentang kayak pembunuhan gitu kan. Dan ini udah direncanakan. Dan gue pergi ke tempat Nida di saat obrolan itu terjadi. Dan gue melihat Nida, ya istilah kasar, kesenangan lo bentar lagi bakal dihabisin gitu loh. Lo brengsek banget sih. Lu mau ceritain gak kenapa niat mereka apa sih? Kayaknya berhubungan dengan bisnis deh. Memang bener ya, bisnis ya. Terus kayak pembagian gitu loh. Kayak saham gimana gitu. Terlalu abstraksi, Bang. Kalian kalau mau komunikasi langsung juga nggak apa-apa ya? Kayaknya dia ada setengah mau nih. Dia emang agak narik diri sih. Aku mesti lihat fotonya lagi. Itu gitu. Gimana Bang? Yang depan. Sebenarnya juga ada planning di mana sebenarnya maunya mereka tuh juga ada orang lain Bang yang ngebunuh dia, bukan mereka. Jadi sudah prepare sebenarnya nyiapin orang lain sebenarnya. Ini soal keuntungan sih. Pembagian keuntungan maksudnya? Iya. Mungkin si Nida yang paling tinggi kali ya. Ya who knows gitu kan. Balik lagi tuh. Legal apa ilegal Bang? Bisnisnya itu istilahnya, konteksnya. Gue lebih ngerasa legal deh. Kayaknya legal. Legal. Bukan bisnis gelap ya? Bukan. Memang mereka legal. Tapi balik lagi soal pembagian hasil doang ya. Dia ketawa. Kalau kalian kesana sih ya ada lagi bisnis yang lebih besar katanya.
kalau mau ngerambah bisnis. Makanya jangan. Dia tuh bener-bener kayak cuma tandem ke Getik, terus ngotak-ngotik Getik. Udah gue bilang dia iblis separatis yang super kecil, nggak ada prestasi dan dikucilkan dari iblis lain. Dia sendirian sih, sendirian memang. Si Bomet ketawa. Ibaratnya kayak, did you hear tuh anak itu ngomong apa ke lu katanya. Oke, ini poinnya gini sih bang. Ini bukan masalah uangnya siapa? Nida. Bukan uang Nida, ada uang lain. Maksudnya uang lain? Ada keuntungan yang lain. Bukan, kan setahu kita kan ada pemahamannya ada uangnya si Nida kan, yang dibahas itu kan. Iya, karena kan memang itu ada pengaruh sih dari Getik, itu motifnya. Tapi untuk yang 3 cowok ini, nah makanya gue bilang sebenarnya ada uang yang lainnya lagi yang dibahas, ngerti kan? Yang berhubungan dengan mereka berlima. Nah, berenam. Oh ya sorry, berenam. Kalau kayak gitu dengan tanggapan bahwa si Nida ini mau dijual sama si manajer ke via VIP di sana, entah si Paul atau si Robert sendiri gitu kan, itu bukan dong ya? Bukan karena konteks ingin menjual ya, tapi mereka memang sudah ada komunikasi terlebih dahulu, istilahnya kenal lah sebelum ini. Iya, ini masalah bisnis sih, bisnis dan uang, tapi bukan uangnya Nida sebenarnya. Oke. Bukan uangnya Nida, tapi kan secara pemahaman kita kan ya diberitakan uang Nida ya. Ya itu kalau ke konteksnya Getik. Ya, Getik, tapi intinya ada uang lagi sebenarnya. Istilahnya berurusan dengan mereka berenam ini. Konteksnya gitu kan, tapi kita ngomongin logika juga ya. Kalau emang pembahasan tentang Getik dan Nida, ya yang lainnya harusnya speak up dong. Iya. Nanti nggak sih? Bener. Masa yang 5 ini diem aja gitu? Pasti ada kasus yang lainnya. So gitu sih. ini semua berurusan dengan uang ya? Mungkin ya, dan juga dendam dan lain-lain ada nggak sih bang? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Untuk dendam ini spontanitas kayak manusia terlalu pengen nilai keuntungan lebih gitu bang. Sampai lupa batas-batas kita tuh yang kayak ya lebih mementingkan uang ketimbang naluri kita sebagai manusia sih. Oke. Jadi balik lagi tuh memang ya godaan terbesar manusia ya, seven sins iblis. Kok dia gak bisa balik-balik? Kok lu gak bisa balik-balik sih? Ada barrier soalnya, satu di sebelah sana untuk membatasi ke di sini ada penonton, sama satu lagi di sini. Jadi dia tuh kayak cuman kecil gitu sih di tengah space-nya. Kayak gue dapet abstrak harus dari kita yang gue makin lama makin berasa ntar akan dihujat sama orang-orang kayak kalian siapa sih? Tapi gue berasa kayak harus kita yang bebasin dia baru dia lepas. Gimana? Gue sih pengen sih, gue gak mau urusan sama dia. Kita cepat aja kita closing habis itu. Ya udah, gue lepasin dia ya. Apa lagi? Ada mana? Gue nggak ada. Gue males ngomong sama dia. Juga males. Ya udah, atas nama Tuhan yang Maha Kuasa. Zenida, kembalilah kau ke tempat kau. Tobat, Zenida. Kayak asap gitu dia, gitu. Oke. Bilang dari jauh, baru pertama kali ada manusia melepaskan. Iya, dia sempet say thanks loh. Ya, demons loh. Dia sempet say thanks gara-gara nggak dimusnahin. mau dimusnahin aja, Pak? Jangan. Gua nggak dapat instruksi dari yang Maha Kuasa untuk beda, enggak. Tapi next time kalau gue ketemu lagi kita babat ya. Oke, tuh makanya tobat. Ada kasus terus dia ya kita babat dong. So, tapi ini beda banget ya, out of topic, ini energinya beda banget sama yang eksekutor yang di Ex-Bata. Itu gue berasa langsung harus dihukum pakai piramid hitam itu. Karena dia sudah melebihi batas sangat. Ya, ini sih enggak, sama sekali enggak gitu. Oke lah, kalau kayak gitu kita udah masuk ke close aja ya, close konten ya. Sip. Oke, kalau gitu kita akan doa bareng dulu nggak? Iya pasti di close konten itu. Oke guys, jadi kita sudah akhiri saja konten kali ini. Kita udah banyak banget, ya kan. Sebelumnya kita akan tutup dulu dengan doa, tapi sebelum doa itu kita mulai. Pengen sih sebenarnya sih ada kata-kata kesimpulan dulu sih dari teman-teman semua di sini yang ingin merangkum dari 2 part yang udah kita buat ini. Apa yang mungkin bisa menjadi pelajaran yang lebih di garis bawahi untuk para penonton semua. Dari gua, love yang bukan lust itu adalah salah satu energi ketuhanan murni. Itu dari gua. Ali, ada? Dari aku, jangan maruk dan lebih baik memupuk kebaikan sih. Aku dulu punya guru agama. Menurut aku itu quotes-nya dari dia bagus. Kalau hari ini nggak bisa berbuat kebaikan, setidaknya jangan berbuat kejahatan. Wow. Sesimpel itu. Bagus. Cakep. Kayaknya quotes gue juga nanti gak berguna nih. Kalah sama quotes-nya Aileen. Oke, Jesslyn?
aku suka banget sama perasaannya Nida sih. Dia biasanya kan kalau konten-konten kita sebelumnya banyak yang didomplengin iblis, diembetin gitu kan. Tapi Nida ini memang benar-benar spesial. Jadi kan dia korban. Enggak, yang lain korban tapi kan iya sih benar ya sih, karena masih ada dendam dan lain-lain ya. Oke. Jadi ya kalau misalkan kita lebih ke arah ya udahlah legowo gitu, terus udah gitu kita nggak menyimpan dendam, aku rasa Nida pun juga dapat pertolongan dari Tuhan gitu sih. Bang Adam? Buat gue sih intinya gini, rezeki itu di tangan Tuhan, haknya Tuhan, keputusannya Tuhan. Jadi manusia tuh nggak bakal bisa memaksakan soal rezeki. Kalau Tuhan yang mau ngasih, kasih. Kalau Tuhan nggak mau kasih, ya nggak kasih. Kalau kita memaksakan, ya contoh kayak sekarang lah. Kondisinya, ya semua orang sih. Kalau kita belajar tentang orang-orang yang berambisi soal uang, kapan sih mereka bisa bahagia? Coba ya kita perhatiin circle-circle kita deh. Ya selalu aja ujungnya ya bermasalah hidupnya. Kalau tentang dikit-dikit mikirin uang kan pasti kan kalian ada kan nemuin orang dikit-dikit uang. Nah, perhatiin baik-baik, hidupnya tuh nggak pernah bahagia. Pokoknya seperti itu. Intinya rezeki itu punya Tuhan, jadi mintalah sama Tuhan, jangan berharap sama manusia. Oke, luar biasa. Dan kata-kata terakhir dari gua menyambung dengan konteks dari pertemanan dan persahabatan dan soal uang dan ketenaran dan kekuasaan. Yang bisa gua ambil adalah quotes yang gua buat adalah uang dan kekuatan memang akan menarik yang namanya sebuah pertemanan. Tapi bukan kamu yang akan dijadikan teman oleh mereka, yaitu adalah uang dan kekuasaan tersebut. Tuh? Setuju. Sebenarnya hanya kasih sayang yang tulus yang akan membawa pertemanan yang tulus juga. Amin. Tapi apa kabar soal seperti kasus yang dihadapi oleh Tangmo ini? Yang diberikannya tulus, sebuah kebaikan. Tapi biarlah itu terjadi, biar Tuhan yang membalas ketulusan dari kamu yang berbaik hati dengan tulus. Amin. Semoga Nida bisa damai di alam sana dan bisa menjadi apa ya, bisa dibilang ya, mungkin di Thailand kepercayaan reinkarnasi ada ya? Harusnya ada. Harusnya. Ya semoga ya Tangmo bisa bereinkarnasi menjadi orang yang baik dengan lingkungan yang lebih baik, dengan kehidupan yang lebih baik. Menurut kepercayaan mereka ya. Oke, so kalau kayak gitu itu aja dari saya dan juga kita tim DA. Mari kita berdoa bersama. Terlepas dari kepercayaan ataupun agama masing-masing, kita berdoa kepada Tuhan semoga dia diberikan yang terbaik. Oke, Bro Willy silakan untuk Yuk The Clients, mari kita berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing untuk Tangmo. Ya Tuhan, kami DA dan dengan bantuan pikiran dan hati The Clients, kami mohon doa dan untuk Tangmo. Apapun kondisi dia, kami serahkan Tangmo kepada keadilan-Mu ya Tuhan, kepada pengampunan-Mu dan kepada kebijakan-Mu. Kami percaya Engkau punya rencana selanjutnya untuk Tangmo, apakah itu reinkarnasi atau bentuk lain yang hanya Engkau yang tahu di luar nalar kami sebagai manusia. Dimuliakanlah kebesaran-Mu ya Tuhan, dan kami tutup doa ini malam ini. Amin. 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 Oke guys, mari kita tutup konten kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dari part 1 dan part 2. Sekali lagi, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan share ke teman-teman kamu. Dan pastikan follow Instagram kita, Detektif Astral. Dan juga Instagram kita masing-masing per member. Dan terima kasih, terutama buat kalian semua yang sudah hadir di sini. Aileen sudah sembuh. Semoga kita semua berlima diberikan kesehatan semua ya. Dan kami juga berharap semoga kepolisian Thailand terus mengusut sampai menemukan kebenaran. Demi untuk mempertahankan apa yang disebut ketulusan kasih sayang dari Tangmo. Asik. Dan kemanusiaan. Dan kemanusiaan. Ini benar gak manusiawi banget sih. Dan semoga pelajaran kita kali ini, uang dan kekuasaan itu tidak akan membuat kalian bahagia kok. Yang kebahagiaan itu adalah di diri kalian sendiri dan juga Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa di next konten. Salam Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Gue yang nutup dong. Gue seneng nih nyekek Bang Adam nih. Iblis aja gak bisa kan? Dendam. Nih kayak gini.
Aduh, sakit gak? Sakit banget. Lu nggak kena lampu. Masukin dam. Jangan dong. Dam, masukin dam. Jangan. Cepat makan yuk. Tangannya bang, hati-hati. Itu gue masih nempok di pinggir loh, belum tengah loh. Maksudnya? Ayo, nah, yuk siap 1, 2, 3, let's go. Kabo tadi deket banget loh. Iya dong. Maksudnya? Ini pos-posin mulai ketawanya deh. Ini direkam loh. Gak apa-apa biar Dava nanti ngeditin. Selama ini kan ada kompilasi. Kasihan Matara. Kebobrokan kita. Kasihan Davanya. Ya si Jiji sih. Ini 2 kali berdoa lah ya jatuhnya. Iya. Oke, yuk. Jangan ada gosip ya. Uang dan kekuatan atau kekuasaan memang akan menarik pertemanan. Tetapi bukan pertemanan itu yang gue lupa mau ngomong apa. Gimana sih, Bo? Lu lihat tulisan gue jelek. Gue sendiri mau nyontek susah. Gue mau ketawa dari sumpah. Gue merasa terhina sama diri gue sendiri. Gue mau ketawa tapi gue tahan. Gue mau nyontek gini, anjing tulisan gue apa sih tuh? Coba ya. Lo jadi gue dia lagi cerita. Terus gini, kebaca nggak lo? Nih, lo di situ ya, itu gua. Dia lagi begini nih. Kagak kebaca. Mau jujur gak? Apaan? Bentuk cacing aja masih lebih bagus daripada tulisannya. Tuh guys, tulisan gue guys. Itu masih masuk compilation bloopers itu.